Just balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga PP teman-teman ya. Jadi kita memasuki long weekend karena hari ini tanggal merah, besok juga udah weekend ya, Sabtu dan Minggu teman-teman. Dimana hari ini udah tanggal 27 hari Jumat. Sisa tinggal 3 hari lagi kita akan memasuki bulan dan kuartal yang baru. Kuartal 3 bulan Juli teman-teman ya, awal kuartal 3. So ya, kita akan nanti mungkin pas di awal bulan kita akan lebih ngebahas Bitcoin secara overall ya, untuk di kuartal 3-nya. Tapi ya sekarang mungkin kita akan bahas secara daily dan hourly dulu aja. Jadi mungkin nanti di minggu depan ya, awal bulan Juli kita akan bahas juga secara monthly dan weekly juga ya, lebih khusus untuk Bitcoin, satu video khusus mungkin di hari Senin atau Selasa lah. Oke. Kemudian kemarin udah saya update juga ya untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga Sui juga ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau menonton Outlook gitu ya, Ethereum atau Sui bisa ditonton di video kemarin dan kemarin lagi. Dan kita lihat per hari ini Fear and Greed juga berada di level 49. Jadi dari kemarin tuh mondar-mandir ya, range-nya itu 40 sampai 50 di situ-situ aja. Dan ya hari ini Bitcoin sedikit koreksi, altcoin ya lanjut koreksi nih ya, karena Bitcoin dominance yang masih strong juga. Kemarin juga udah saya sampaikan teman-teman. And ya so far kalau kita lihat ya untuk liquidation heatmap per 24 jam, nah ini udah muncul bagian bawah yang tebal. Kan kemarin cuma di range atas ya di 108 109 ribu. Ini di bawah juga udah mulai tebal karena mungkin manfaatin ya tektokan di weekend. Jadi sekali lagi bisa diantisipasi kalau memang area yang cukup tebal di bawah ini kejemput secara 24 jam terakhir ini di 105.900-an dolar. Ya range atasnya masih sama seperti kemarin kalau kita lihat per 24 jam terakhir. Kalau kita lihat dari sisi 3 harian ya, ini masih sama 108 109 untuk yang tebal bagian atas. Untuk yang bawah yang tebal di 105.000 dolar teman. Nah, ini bisa menjadi pantauan at least kalau memang kita masih minggu depan gitu ya. Bulan baru bisa aja dia cuma jepret bagian bawahnya. Ya, lanjutan koreksi mungkin bisa dipantau ya sekitar 105 ribuan dolar untuk liquidation heatmap-nya. Oke, kemudian kita lihat untuk secara daily dulu. Nah so far sebenarnya ya kalau kita mau ngebahas daily, dia kan masih sideways doang. Kita mungkin bisa lihat ambil tren yang lebih besarnya, dimana waktu momentumnya di sini seperti ini ya, naiknya itu cenderung cukup lumayan tajam semenjak awal April sampai minggu ketiga Mei. And then dia mengalami yang namanya koreksi atau retracement ya. So far dia bergerak seperti ini nih, tuh ya, bergerak di dalam sebuah channel tuh ya, di dalam sebuah channel. Jadi seperti bull flag teman-teman ya. Proyeksinya adalah untuk melanjutkan penguatan. Nah karena kenapa, momentum yang ada dari sini sama waktu dia koreksi jauh lebih strong momentum penguatannya. Jadi kita bisa expect untuk dia bisa melanjutkan rally-nya ya at least di bulan Juli ya, dengan target terdekat pasti di sekitar 115.000. Itu masih sama teman-teman, 114 115 113 ya, itu masih sama. Kalau lewatin ya baru di 120 ribuan dolar teman-teman ya. Jadi untuk yang nanyain apakah ini bearish dan lain sebagainya, ya enggak. Kalau kita ngomongin secara short term ya ini masih bullish kok teman-teman. Even kalau misalkan teman-teman melihat seperti ini ya, teman-teman melihat seperti ini, wah ini ada peluang double top nih ya. Ini top 1, top kedua. Ya belum tentu, teman. Kita belum melihat dia adanya rejection strong gitu. Even di lower time frame ataupun di secara short termnya dia masih bullish gitu ya. Jadi menurut saya terlalu terburu-buru kalau misalkan bilang ini double top. Fix terjadi double topnya tahu dari mana? Ini kan cuman menyerupai mau double top, teman-teman. Ya, tapi kan belum. Ya belum. Sama kayak double bottom kan banyak juga ya. Seperti ini harga turun gini kan, terus up, kemudian turun lagi. Nah, biasa kan dibilang ini adanya peluang, baru adanya peluang double bottom. Bukan berarti ini pasti double bottom kemudian dia rally kayak gini kan, enggak. Malah kebanyakan kayak gini malah dia jebol lagi gitu, bikin lower low yang baru ya double bottomnya invalid. Ya sama seperti kayak gini. Ini belum valid double top ya, dan harganya pun masih cukup kuat di atas dan berpeluang untuk dia bikin higher high baru, otomatis bikin new ATH baru itu masih terbuka lebar. Cuman ya memang harus sabar ya, karena kemarin-kemarin kan
perang ya, tarif dan lain sebagainya. Ya so far kita mendapatkan rebound kayak gini, ya udah tinggal kita berharap mendapatkan follow up yang bagus ya, ini retracement untuk dia break, atau memang dia break duluan retrace baru dia going up teman-teman. Ya intinya kurang lebih seperti itu, masih sama, tinggal bersabar karena kan ini masuk long weekend teman-teman ya, terlebih juga udah akhir bulan ya, menunggu masuk awal bulan baru dan kuartal baru lah, itu yang bisa menjadi concern kita untuk Bitcoin posisi saat ini ya. Secara daily sebenarnya nggak ada masalah ya, sekali lagi nggak ada masalah. Mungkin teman-teman bisa pantau kalaupun nanti dia adanya bikin tail candle ya, retest bagian bawah, ini mungkin area-area ini bisa dipertimbangkan karena menjadi area tahanan atau support and resistance pada pergerakan sebelumnya ya, di sekitar 104 400 sampai 105 500 dolar. Ya ini bisa menjadi area pantauan. Dan beberapa kali pun bikin tail candle cukup nakal juga nih tuh. Sorry, di sini tuh ya, sempat ngelewatin kemudian dia up lagi gitu. Jadi memang ya saya buletin lah ya, range itu di 104 sampai 105 itu bisa menjadi pantauan kalau misalkan kita ngomongin secara zonasi untuk Bitcoin. Meanwhile kalau misalkan kita lihat untuk secara hourly-nya ya kayak gini, sebentar guys, tidak muncul ya, ini 0,3 0,5. Nah 0,3 0,5 nya pun lebih bawah nih daripada box putih yang tadi saya ambil gitu itu. Ini cuma sampai retracement 0,3 doang nih, box putih bawahnya ada 0,5. Jadi memang kalau kita adjust ya berdasarkan Fibo ya, ini 103.300 sampai 105 ribuan itu bisa menjadi pantauan ya, antisipasi kalau misalkan nanti waktu closing monthly dan juga opening next candle-nya itu cukup volatile ya, maka bisa dipantau dulu area ini ya, note-nya itu. Dan untuk secara hourly ya ini masih sama sebenarnya, nggak ada perubahan. Dia adanya rejection kecil pun ya dari area supply ya cuman sebatas retest di EMA 21 gitu. Dan kita nggak bisa expect banyak ya karena besok udah Sabtu dan lusa Minggu. Jadi mungkin nanti pergerakannya ya sekedar kayak gini-gini doang gitu, sideways mondar bolak-balik aja. Range bawahnya masih sama di 104 500-an, range atas masih sama di 108 900 dolar. Jadi sekitar 4.000 dolar lah waktu dia bermain 1, 2, 3 hari ke depan teman-teman, sampai memasuki minggu baru, bulan baru, kuartal baru ya. Nggak ada perubahan yang signifikan karena ya kamu lihat aja teman-teman, lihat harganya masih di sini-sini aja tuh, tipis banget gitu, apalagi besok udah Sabtu Minggu. Jadi ya kita bisa expect dia sideways doang lah teman-teman ya untuk si Bitcoinnya, bermain di range kecil ya. Kalau kita lebih klasifikasiin gitu ya, dari 106 400-an sampai 108 200-an, berarti kurang lebih sekitar 1.500 1.700 dolar, nggak nyampe 2.000 dolar guys ya, waktu dia mondar-mandir di situ-situ aja untuk secara hourly-nya ya dari si Bitcoin. Nah untuk PP ya, untuk PP ini sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini volumenya juga mengalami penurunan signifikan loh tahun ini ya, sekitar 32% lah volumenya mengalami penurunan, walaupun ya altcoin lain mayoritas mengalami penurunan, tapi PP ini salah satu yang volumenya turun cukup besar gitu. Jadi mungkin kita akan melihat movement PP juga nggak bagaimana signifikan karena volumenya kecil, apalagi masuk weekend ya. Kita mungkin expect dia cuman mondar mandir. Kalaupun Bitcoin dominasinya balik naik ya, bersiap ya untuk PP akan dites balik ya ke sekitar range 0,088 dolar, sekitar area itu ya, yang berkemungkinan akan ditesting lagi. Area bawahnya masih sama ya, di sini itu di 0,0754 sampai 835 dolar ya. Itu untuk area bawah yang cukup kuat karena ya pertama kali di testing mantul adanya bullish engulfing, tapi akhirnya keseret juga ya ini karena efek Bitcoin dominance yang mengalami penguatan. Jadi antisipasi sekali lagi untuk PP masih bisa retest balik ya ke dua area range ini, baru mungkin adanya rebound tipis gitu ya, tergantung nanti marketnya seperti apa untuk antisipasi. Nah untuk PP sekali lagi, kalau memang teman-teman mau melihat PP ini bisa perform balik, minimal banget deh PP ini break dari si falling wedge-nya ini nih, break dari falling wedge-nya ini, berarti ya, plus juga break dari area SNR sebelumnya di 0,00143 sampai 1101 dolar. Ini harus mampu di break sama PP ya, syaratnya itu. Kalau teman-teman mau melihat PP ini back ya, untuk bisa perform lebih bagus lagi, bisa naik lagi lah biar melihatnya lebih enak ya, ini dulu aja syaratnya.
Ya, sebelum dia mampu break, dia masih bermain di range bawah, ya udah turunkan ekspektasi teman-teman. Ya, untuk PP. Jadi ya sorry itu saya seperti itu ya. Untuk secara hourly-nya ya ini jelas banget ya teman-teman. Sayangnya dia gagal maintain di posisi atas. Ini kan ada area supply. Udah mampu di break ya. Tapi sayangnya waktu dia mampu di break sideway, oke. Kemudian drop di bawah EMA 21 dan sekarang masih melanjutkan pelemahannya. Sayang banget. Ya ada momentumnya nggak se-strong itu. Maka kalau itu yang terjadi sama seperti markingan saya sebelumnya, ini dia akan berpotensi ya retest balik 100% ke area range ini, dimana ini kalau kita lihat secara hourly ini ada area demand ya. Jadi karena momentumnya selemah itu ya, kita bisa expect dia setidaknya akan nge-fill balik area ini, baru nanti kita lihat apakah dia ketika retest bikin tail candle lagi ya ke box hijau up, baru akhirnya dia going up lagi ya, di situ baru teman-teman wah ini ada double bottom dan lain sebagainya. Ya, itu bisa. Karena kenapa saya bilang kayak gitu, momentumnya ini slow. Ketika dia udah break pun ya dia balik retest ini udah cukup dalam teman-teman. Ya. Ketika koin-koin lain, salah satunya tadi kalau kita lihat Bitcoin ini masih cukup strong nih di range atas loh tuh. Ya, PP malah udah mau 100% dites. Jadi kalaupun kita mau melihat PP lebih kuat, setidaknya dia masih di range ini nih. Ya, masih di range ini atau lebih bagus di atas EMA 21, tapi kan enggak. Dia malah breakdown di bawah EMA 21 dan dia bikin low level yang baru gitu. Jadi bersiap untuk PP next area targetnya akan di retest. Dan ya hopefully market di bulan depan lebih hijau lah. Itu aja teman-teman yang bisa saya update untuk PP, Bitcoin secara hourly maupun daily. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video sama profit teman-teman.